Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Untuk mereka yang baru menemukan channel ini, salam perkenalan dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan stuck on you atau hatinya yang menempel padamu. Teman-teman, hari ini kita akan cuba mencari tahu siapakah dia seseorang yang hatinya masih menempel pada kamu sehinggalah detik ini dan sukar baginya untuk berpaling ke lain hati. Okey guys, kita teruskan sahaja ke general reading hari ini yang juga terbuka kepada semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, kita mulakan dengan mengecek dahulu. Siapakah dia yang hatinya masih menempel padamu sehinggalah detik ini? Kita lihatkan karakteristik si dia di sini. Siapakah dia yang hatinya masih menempel atau terikat dengan hati kamu sehinggalah detik ini? Bagaimanakah karakteristik orang ini? Kita lihatkan ya, siapakah dia. Wow, kad pertama sudah energi mantan teman-teman. Nah, mungkin beberapa di antara kamu atau sebahagian besar dari kamu, ini mungkin bukan hubungan baru ya. Walaupun readingan saya yang bersifat timeless, terbuka untuk semua jenis hubungan, tetapi saya merasakan sebahagian besar, ini ada kaitan dengan energi mantan. Nah, mantan pacar, mantan kekasih, gebetan, suami, isteri, yang pasti orang ini adalah seseorang dari masa lalu kamu. Seseorang yang sudah kamu kenali. Itu energi pertama ya di pembacaan hari ini. Kita akan lihat lagi teman-teman. Rapi. Orang ini kemas orangnya ya. Pembersih ya. Tidak sukakan kepada sesuatu yang tidak kemas. Penampilan orang ini juga rapi. Walaupun berpenampilan sederhana, dia masih kelihatan menarik. Seseorang yang berjaya menarik hati kamu dahulu dan sekarang kerana penampilannya yang rapi dan sederhana. Kita akan lihat lagi ya. Kebohongan. Orang ini pernah berbohong terhadap diri kamu, ya mungkin ada alasan-alasan yang tertentu teman-teman. Kebohongan adalah tetap sebuah kebohongan, tetapi mungkin dia berbohong ya demi menjaga hati kamu. Nah, apapun itu teman-teman, sama ada dia benar-benar berbohong atas alasan-alasan yang tidak baik ataupun alasan yang untuk menjaga hati kamu, kebohongan adalah tetap sebuah kebohongan dan orang ini sepertinya sudah berkali-kali banyak membohongi kamu ya. Contoh lain ya mungkin untuk menutupi kesukarannya. Nah, contoh jika ini hubungan baru dengan seseorang yang masih lagi cuba menstabilkan kedudukannya dari segi keuangan, dia mungkin akan berbohong ya tentang pekerjaannya, tentang gaji bulanannya dan sebagainya. Apapun itu ya, apapun bentuk kebohongan itu. Yang pasti orang ini sering-seringan ya membohongi kamu atas alasan-alasannya yang tertentu. Kita lihat lagi ya. Dia seorang yang sensitif. Di sini saya merasakan orang ini berjiwa lembut. Mungkin agak minder teman-teman. Mungkin agak minder dengan kondisinya sekarang. Maka dia cenderung berbohong ya untuk menutupi segala sesuatu yang sedang dia jalankan saat ini. Orang yang sangat sensitif. Kamu perlu berhati-hati dengan tutur kata kamu kepada si dia. Jika kamu tersilap kata atau menggunakan perkataan yang agak direct ya, mungkin dia akan tersinggung. Begitu teman-teman ya. Mementingkan diri. Nah, di sini teman-teman saya merasakan dia bukan sahaja seseorang yang berjiwa lembut dan sensitif, tetapi saya juga merasakan dia ada kepekaan di alam di sekelilingnya. Contohnya orang ini seperti dapat menangkap mood kamu hari itu tanpa perlu banyak tutur bicara dari pihak kamu. Jika kamu mungkin hari ini tidak begitu banyak berbicara, lebih mendiamkan diri, dia dapat merasakannya, mempunyai kepekaan untuk menarik emosi kamu ketika itu.
maka orang ini sangat peka dengan alam sekeliling, dengan orang-orang di sekelilingnya. Nah, dia mempunyai sedikit sisi mementingkan diri, lebih memprioritasikan dirinya. Saya menangkap energi orang ini mungkin lebih banyak mengutamakan dirinya, seperti banyak meluangkan waktu bersendirian, melakukan tugas-tugasnya, menjalankan sehariannya, kemudiannya baru kamu. Dia lebih mementingkan dirinya ke arah itu Seperti saya juga menangkap sedikit energi orang ini sepertinya pandai menjaga dirinya dengan baik. Seperti seorang yang sangat mandiri Seorang yang sangat mandiri selalunya teman-teman akan ada kaitan dengan mementingkan diri. Mungkin sifat penyendirinya menunjukkan memberikan impresi yang dia mementingkan diri, suka berjauhan dengan kamu, suka berjauhan menyendiri pergi menyendiri daripada orang sekelilingnya, dengan secara tidak langsung menunjukkan dia seperti mementingkan diri, hanya menjaga dirinya. Nah, ini impresi yang dia berikan kepada orang sekelilingnya. Saya harap teman-teman mungkin tidak semua kad di sini akan resonate dengan kondisi ataupun sukar untuk kamu relatekan energi ini dengan seseorang, tetapi saya berharap mungkin ada satu atau dua yang dapat kamu kaitkan dengan energi seseorang. Nah, di sini teman-teman, beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang pada awalnya agak pendiam, tetapi seiring berjalannya waktu dia agak comfortable, sangat nyaman dengan kamu. Dan kemudiannya mungkin hanya dengan kamu dia akan berbual dengan banyak. Maksud saya apa teman-teman? Maksud saya dia memilih dengan siapa untuk berbicara. Nah, jika dia nyaman dengan kamu, dia akan jadi orang yang banyak bicara, talkative, banyak ngomongnya. Tetapi jika dia tidak selesa atau tidak begitu nyaman dengan seseorang, dia cenderung mendiamkan diri. Nah, dengan kamu di hubungan ini, orang ini akan menjadi dirinya sendiri dan sering talkative. Entah mengapa teman-teman saya menarik sedikit energi secara tiba-tiba ketika dia mengenali kamu. Bukan saja seorang pendiam ini menjadi orang yang banyak berbicara, seseorang yang mementingkan dirinya juga mulai mempelajari untuk berinteraksi dengan orang lain, lebih bersikap terbuka, lebih sharing, tidak begitu tertutup seperti keadaannya yang sebelum ini, sebelum mengenali kamu. Dengan kamu, kerana kenyamanan yang kamu berikan, dia menjadi orang yang lebih terbuka, belajar tidak mementingkan dirinya. Dia banyak belajar dari kamu di sini. Nah, dengan kamu teman-teman sering-seringan banyak berbicara. Ada saja perkara yang akan dibualkan, diceritakan. Orang ini sering-seringan curhat dengan kamu di sini. Tetapi dengan orang lain, cenderung seperti banyak mendiamkan diri. Kecanduan duniawi. Teman-teman, walaupun dia mungkin mempunyai rasa cinta dengan kamu, tetapi orang ini seperti seorang yang saya sebutkan tadi, banyak menyendiri, dan di waktu kesendiriannya dia masih kecanduan akan mungkin barang-barang berjenama, inginkan kemewahan, ingin kereta yang mobil yang cantik, mobil yang berjenama, inginkan kedudukan yang baik, begitu menganggap duniawi ini begitu penting baginya. Nah, handphone biasa itu mungkin tidak boleh digunakan, lebih cenderung untuk mencari handphone-handphone yang berjenama seperti handphone iPhone ataupun sesuatu yang lain teman-teman. Mungkin juga ada kecanduan seperti online dating, suka meminum minuman alkohol, ada yang suka berjudi, ada yang suka berbohong. Nah, ini adalah kecanduan duniawi. Sikap-sikap yang keduniaan teman-teman wajarlah kita manusia dan kita akan cenderung ke arah duniawi. Dan dia mempunyai kecanduan-kecanduan yang tertentu. Kecanduan yang lain mungkin suka melihatkan kepada gambar-gambar cewek yang cantik-cantik, yang seksi-seksi di telefonnya. Mungkin melihatkan kepada online dating. Mungkin dia tidak secara langsung akan berinteraksi dengan cewek-cewek ini atau cowok-cowok ini, tetapi cenderung ingin melihat gambar-gambar yang seksi. Mata si dia ini cenderung ingin melihat kepada benda-benda yang seksi. Mudah tergoda teman-teman dengan cewek yang seksi, dengan cowok yang tampan. Cenderung akan walaupun bersama dengan kamu, tidak akan gagal untuk berpaling kepalanya untuk melihatkan siapa yang lalu di depannya. Walaupun dia mempunyai ketertarikan, rasa cinta kepada kamu, tetapi cenderung ke arah ini. Jika ada sahaja cowok yang tampan lalu di depan atau cewek yang sangat cantik, dia pasti akan berpaling seperti
mementingkan diri ya. Bukan dia tidak memikirkan akan perasaan kamu, dia memikirkan itu. Sewaktu dia melakukan itu, percayalah, sensitif. Ada kepekaan yang dia mungkin akan menyakiti kamu, tetapi tetap dilakukan sahaja. Nah, kenapa? Kerana orang ini sangat nyaman dengan kamu. Dia merasakan, sudah tentu kamu akan memahami. Maka dia tetap akan memandang. Kepekaan. Dia sudah menghitungkan segala sesuatu, walaupun ya, pada waktu yang sama sedang berbual dengan kamu, cewek yang seksi ini lalu di depan. Dia tahu kamu pasti akan terasa ya, jika dia memandang ke arah itu atau memandang ke arah cowok yang tampan. Dia sedar ada kepekaan yang kamu pasti akan terasa, tetap akan dilakukan sahaja. Nah, kenapa? Dia sangat nyaman dengan kamu dan dia menjadi dirinya sendiri. Nah, ini memberikan kamu impresi orang ini mementingkan dirinya tanpa mempertimbangkan bagaimanakah perasaan kamu nanti. Nah, orang ini cenderung suka melihatkan kepada kecanduan duniawi, benda-benda yang cantik, orang-orang yang cantik. Tetapi itu tidak berarti dia benar-benar jatuh cinta, hanya sebatas hiburan, bersuka-suka, having fun, flirting for fun, teman-teman ya. Tetapi saya merasakan ya, kadang-kala dia melakukan ini atas dasar testing kamu. Nah, ini terpulang ya kepada readingan hari ini. Tema readingan hari ini, stuck on you. Seseorang yang hatinya terikat atau menempel dengan hati kamu. Yang menunjukkan dia benar-benar cintakan kamu. Nah, di sini mungkin dia melihatkan kepada cewek-cewek lain, cowok-cowok lain atas dasar untuk testing, untuk menguji apakah kamu cemburu, apakah ada reaksi, ada respon dari kamu. Nah, jika tiba-tiba kamu bermuka masam, ngambek, dia boleh menangkap, wow, ada respon, ada reaksi. Maksudnya kamu memang mencintai dia kerana kamu rasa sakit hati. Nah, orang ini cerdik pandai, teman-teman ya. Sama ada dia melakukan ini kerana ada kecanduan duniawi atau sengaja ingin mentesting kamu di sini. Saya pasti ya, kamu juga dapat menangkap apakah dia sengaja melakukan ini atau benar-benar mempunyai sikap kecanduan duniawi. Saya lebih merasakan kedua-duanya sekali, teman-teman ya. Berlandaskan intuisi saya merasakan dia memang begini orangnya. Dan pada waktu yang sama, cuba testing kamu beribadah. Nah, teman-teman kamu lihat sendiri ya, orang yang sangat berkeagamaan, ibadah yang kuat, tidak akan tinggal waktu sembahyang, tetap juga merupakan seorang manusia, teman-teman ya. Walaupun dia beribadah, teman-teman, cenderungnya tidak dapat lari daripada sebuah kecanduan, tidak dapat lari daripada temptation, tidak dapat lari daripada godaan, teman-teman. Walaupun dia seorang yang beribadah, selalunya teman-teman ya, orang yang jauh lebih beribadah, ujian itu atau testing itu akan lebih kuat terhadap diri mereka. Mengapa? Kerana mereka seorang yang berkeagamaan, tidak tinggal waktu sembahyang ya, kuat ibadahnya. Maka segala ujian itu pasti akan dilemparkan kepada mereka. Nah, di sini kamu berdiri dengan seorang yang masih ada kecanduan duniawi, tetapi dia seorang yang beribadah. Contoh ya, mungkin akan berdoa sebelum makan, akan berdoa sebelum tidur. Kalau ada 5 waktu sembahyangnya, khususnya untuk kamu yang beragama Islam, dia akan cuba tidak meninggalkan waktu sembahyang itu. Kalau ditinggal, dia akan digantikan. Jika dia tidak berjaya untuk menggantikan waktu sembahyang itu, pasti ada rasa bersalah di hatinya. Nah, jika ada di bulan-bulan ibadah ya, seperti bulan berpuasa, dia akan cuba sedaya upaya untuk memenuhi ya 1 bulan berpuasa itu tanpa meninggalkan hari berpuasa. Begitu teman-teman, orang yang beribadah. Apapun dilakukannya, kesilapan yang dilakukannya akan membalikkan dia kepada ibadah, keagamaan masing-masing. Dia akan kembali ke arah itu dan memikirkan apakah dia sudah melakukan sebuah kesilapan, apakah dia sudah mengecewakan seseorang. Apapun yang dilakukan akan kembali ke jalan yang beribadah. Begitu orangnya, teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah sedikit mengintai ya, sedikit tentang karakteristik orang ini. Nah, mungkin ada 1-2 kad yang resonate dengan kamu. Cuba bantu saya untuk memfokuskan energi dia di kad-kad yang bakal dijabarkan nanti. Nah, orang ini teman-teman, kaku, dingin dan pasif. Saya sudah menyatakan tadi, di tahap awal perkenalan kamu dengan dia, dia lebih jauh tertutup. Seorang yang kaku, dingin dan pasif. Tetapi seiring mengenali diri kamu, dia menjadi seorang yang talkatif, banyak berbicara,
belajar tidak begitu mementingkan dirinya, belajar sharing, kerana ini yang kamu berikan kepada si dia. Nah, mungkin juga ya beberapa di antara kamu di sini yang berdealing dengan seseorang yang sudah lama tinggal bersendirian. Sama ada dia seorang jomblo, janda atau duda, atau sering kesepian. Tidak banyak berinteraksi dengan keluarganya atau tinggal bersendirian, yang membuatkan dia menjadi secara otomatis seseorang yang mementingkan diri. Kamu tahu teman-teman, seorang yang tinggal sendirian ya, mungkin juga anak tunggal contohnya, tidak ada adik-beradik yang lain. Ataupun anak bongsu yang kini adik-beradiknya sudah berkahwin, dia masih bersendirian contohnya. Atau dia anak sulung yang tidak banyak berinteraksi dengan keluarganya kerana sering-seringan memfokuskan kepada pekerjaan. Nah, apapun itu ya, membuatkan orang ini tidak tahu bagaimana untuk sharing. Sharing segala sesuatu ya, sharing makanan, sharing kasih sayang, membuatkan dia seperti secara otomatis mementingkan dirinya. Teman-teman, kita lihatkan dengan lebih deep lagi ya, ciri-ciri orang ini dengan lebih mendalam. Teman-teman, ramai di antara kamu yang bertanyakan saya ya, Kak, kenapa Kak tidak membuat bacaan ya mengenai zodiac sign, keberuntungan, career dan lain-lain ya. Teman-teman, kedepannya saya pasti akan berusaha ke arah itu. Tetapi kerana saya merasakan ya, tema-tema seperti ini banyak dilakukan, dibacakan oleh tarot reader yang lain, kamu boleh menonton ya, daripada rakan seperjuangan saya yang lain yang banyak melakukan readingan kepada zodiac sign, keberuntungan, career dan sebagainya. Kerana saya lebih merasakan ya, intuisi saya ya lebih menarik ke arah perhubungan. Kedepannya nanti saya akan usahakan ya ke arah itu, tetapi saya merasakan sedikit seperti kurang efektif. Ramai yang kurang berminat ya ke arah itu. Dan intuisi saya lebih mendorong saya membuat bacaan ke perhubungan. Sama ada persahabatan, percintaan, hubungan kekeluargaan seperti itu. Maka itu yang saya fokuskan pada saat ini. Tetapi kedepannya nanti jika diizinkan Tuhan, saya akan membuatkan pembacaannya ke arah zodiac sign, keberuntungan, career dan sebagainya. Nah, buat masa ini saya tidak mengenali ramai tarot reader yang lain, tetapi saya menyarankan kamu boleh melihat ya. Sudah pasti rakan seperjuangan saya yang lain banyak melakukan readingan seperti ini, kamu boleh menontonnya. Kita harus mendukung teman-teman, saling mendukung. Walaupun tidak mengenali ya, saya tidak mengenali tarot reader itu secara langsung. Tidak mengapa. Kita harus saling sharing the love ya, cuba mendukung satu sama lain. Kamu boleh menonton daripada mereka ya untuk waktu ini. Dan kedepannya saya akan cuba mengusahakan ya membacakan yang lain. Baik teman-teman, ciri-ciri si dia. Forgiveness. Melepaskan. Saya merasakan ini juga turut membacakannya kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Sepertinya ada yang mengikhlaskan, memasrahkan hubungan ini ke tangan takdir. Kamu lihat dia ada sangkar yang terbuka, melepaskan pergi burung kesayangan si dia. Nah, burung ini mungkin melambangkan cinta ya, cinta kamu, cinta dia. Orang ini pemaaf orangnya, berjiwa sederhana seperti kad Temperance dan ingin mengekalkan hubungan yang harmonis. Nah, jika kamu sedang berdiri dengan seorang cewek, maksudnya kamu cowok yang menonton, cewek ini seorang cewek yang sangat penampilan yang sederhana badannya, tidak begitu gendut, tidak begitu kurus, cantik dan menawan, berkulit kuning langsat, mungkin sangat cenderung suka mewarnakan rambutnya. Penampilan yang sangat ladylike, feminine, mungkin suka mengenakan dress seperti ini jika kita sedang membincangkan seorang cewek di sini. Nah, orang ini jika sama ada cowok ataupun cewek, dia mungkin berkulit kuning langsat. Jika dia cewek, dia suka mewarnakan rambutnya. Jika dia seorang cowok, saya merasakan ada beberapa yang berambut panjang. Ya, suka cowok yang berambut panjang, mungkin mengikat rambutnya. Seperti gambar ini teman-teman ya. Pada cewek pula mungkin cewek itu cenderung mewarnakan rambut ya, berwarna blonde ya, kuning, berwarna brown, berwarna coklat seperti itu. Seorang yang seperti very feminine ya, very ladylike, mungkin mempunyai defined feminine energy ya. Baik, di sini adventure. Kamu berdiri dengan seorang yang berjiwa bebas, berjiwa petualangan teman-teman. Dia tidak suka dikekang. Orang ini penasaran orangnya, kepo orangnya. Sangat ingin mempelajari sesuatu, sangat ingin mencari tahu. Ada sifat-sifat curiosity, ingin tahu di hatinya. Nah,
Orang seperti ini teman-teman ya agak sukar untuk berkomitmen kerana dia masih walaupun umurnya sudah lewat 40-an, 50-an, walaupun sudah jauh lebih tua, tetap mempunyai jiwa petualangan, ingin mencari tahu, ingin menambah ilmu pengetahuannya. Dan orang seperti ini adalah orang yang adventurous. Agak sukar ya untuk berkomitmen, untuk kamu kekang di sini. Dia cenderung mengontrol kamu, tapi agak sukar untuk kamu mengontrol si dia. Kita lihat lagi teman-teman ya. Saya juga merasakan ya teman-teman, jika dia seorang cowok, mungkin sangat suka ya membawa beg yang sandang di belakang seperti ini, ataupun a sling bag ya. Sama ada beg yang dibawa di belakang seperti ini, seperti gambar ini, ataupun sling bag. Orangnya santai teman-teman, suka mengenakan pakaian yang sangat ngam ya, sangat klik dengan cuaca kita di sini. Nah teman-teman, kita bercuaca atau beriklim panas dan lembap ya, maka dia akan mengenakan pakaian-pakaian yang tidak panas. Seperti itu teman-teman. Nah di sini teman-teman ada meditate. Saya merasakan beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang cowok yang suka bermeditasi, mungkin sangat suka bersenam, bermeditasi di rumah atau sering-seringan menjalankan senaman yoga. Dan untuk cowok pula, saya merasakan cowok ini sangat suka berolahraga. Apakah dia seorang trainer, a coach, apakah dia seorang seperti mungkin ya guru di gym, trainer seperti itu, dan ataupun secara peribadi sangat suka berolahraga. Nah, untuk cewek mungkin ya akan mengikat rambutnya begini, seperti disanggulkan ya agar tidak mengganggu sewaktu menjalankan aktiviti bersenam ini, ataupun sangat suka yoga ini teman-teman. Nah, jika dia seorang lelaki, saya merasakan dia sangat sering-seringan ya berjogging di waktu petang, di waktu pagi. Orang yang sangat cerdas, sangat cergas ya. Senaman itu seperti emas ya, sesuatu kemestian bagi hidup si dia. Menjaga penampilannya yang sangat baik walaupun ada yang sudah berumur di sini. Nah, teman-teman, di sini kita ada unplug. Saya merasakan orang ini orang rumahan, tetapi dia juga sangat suka keluar ya, berhibur, having fun dengan kawan-kawannya. Dan dalam waktu kesendirian si dia di rumah, baik seorang wanita atau lelaki, dia cenderung akan memantau keluar di jendelanya. Mungkin membuka tingkap ya, pintu, melihatkan keadaan di luar. Apatah lagi jika sedang hari hujan, hari yang agak panas, dia akan membuka pintunya melihatkan, kenapa ya hari ini tidak begitu banyak mobil ya yang lalu di depan rumah, atau keadaan seperti sunyi sepi. Jika sedang hujan, dia akan cuba menikmati hujan itu. Orang ini santai, seperti sering-seringan berbicara dengan alam semesta. Nah, untuk kamu yang wanita di sini, mungkin suka mengenakan ya dress yang satu piece seperti ini, dari bahu hinggalah ke kaki, dan juga mungkin ya suka mengenakan topi. Saya lebih menangkap topi ini kepada si cowok ya, kepada kamu lelaki yang menonton atau berdiri dengan cowok yang suka menggunakan topi. Seperti itu teman-teman ya. Untuk ladies, pihak wanita mungkin suka mengenakan dress yang panjang seperti ini, dan juga berkeadaan sangat selesa ya, tidak panas mengenakan dress seperti ini. Wow, action oriented person teman-teman. Orang ini sangat suka beraksi. Nah, daripada gambar ini, entah mengapa ya, saya menangkap energi Sagittarius dan Aries yang paling kuat. Dari kad ini, dari kad oracle ini, mungkin ini zodiak sign kamu atau zodiak sign si dia, Sagittarius atau Aries. Nah, orang ini action oriented dan kadang-kadangnya agak impulsif. Teman-teman, orang ini mempunyai sedikit temperamen ya. Ada kalanya kurang sabaran, panas baran, tetapi dengan kamu entah mengapa ya, kamu seperti dapat menjinakkan si dia. Walaupun ada perkara-perkara yang agak kurang sabaran dengan kamu, dia akan tetap bersabar. Kamu dapat merasakan itu, yang dia kurang sabaran, tetapi dengan kamu, kerana rasa cinta yang begitu besar, dia akan bersabar dengan kamu. Orang ini cenderung ya, action oriented, suka beraksi, akan membuat apa-apa saja aksi, asalkan dapat menarik perhatian kamu. Nah, dia teman-teman ya, saya merasakan hatinya menggebu-gebu kepada kamu. Perasaan yang betul-betul besar, tetapi kerana ego yang luar biasa dan sifat keanak-anakan si dia, dia cenderung menyembunyikan
perasaan sebenarnya daripada kamu. Apa yang dia berikan adalah seperti sikap acuh tak acuh, kamu harus mengejar. Kadang-kala panas, kadang-kala dingin, membuatkan kamu tertanya-tanya apakah benar dia memiliki perasaan kepada kamu. Sebenarnya jawapannya, perasaan itu begitu besar. Ada energi kemelekatan dengan kamu, tetapi cenderung tidak menunjukkan sisi kelemahan dia. Dia merasakan jika dia menunjukkan dia begitu baper dengan kamu, dia seperti hilang machonya, hilang harga dirinya, menjaga image teman-teman ya. Orangnya jaim. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Nah, mungkin ya segelintir kecil daripada kamu di sini berdealing dengan seseorang yang pandai ya, horse riding, belajar ya, menunggang kuda, atau sangat sukakan kuda, atau bersiul kuda di sini. Sangat suka menunggang kuda, dan saya merasakan orang ini sangat sukakan hutan teman-teman. Sukakan alam semesta, suka menyendiri, mungkin suka pergi hiking, pergi ke hutan belantara, tempat yang tidak diganggu oleh orang lain, dan mendengarkan bunyi-bunyi daripada haiwan sekeliling. Mungkin juga ada yang suka ya, mungkin ada yang suka ataupun pergi ke kelab ya, menunggang kuda di sini, dan sangat menyukai kuda ini. Nah, mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang bersiul kuda di sini. Orang ini sering travelling teman-teman, tidak boleh duduk diam, kalau di rumah pun tak lama. Nah, jika dia di rumah dia akan mager, tetapi setelah dia keluar membuka pintu itu, lain ceritanya. Wow, having fun teman-teman. Saya merasakan kamu mungkin mengenali orang ini dari lingkungan pertemanan dia, atau dia mengenali kamu daripada lingkungan pertemanan kamu, ataupun kamu dengan dia bertemu ya di publik, tempat-tempat publik seperti di taman, mungkin di tempat-tempat berolahraga, mungkin seperti di gym, di mall, tempat yang ramai orang. Dan saya juga merasakan kamu dengan dia sering-seringan having fun. Orang ini sepertinya sangat terhibur dengan kamu, sangat suka perasaan seperti ini. Having fun, santai, tidak mahu tergesa-gesa di dalam sebuah hubungan. Nah, apabila dia merasakannya, kamu tidak mengekang. Kembali ke kad pertama. Kerana ini mungkin energi dia atau energi kamu. Apabila kamu juga tidak mengekang, melepaskan dia, seperti melepaskan burung kesayangan kamu ini dari sangkarnya. Ini membuatkan dia lebih merasa ya, begitu terhibur dengan kamu. Kerana kamu tidak mengekang. Oh, hari ini kamu mesti texting 3-4 kali. Oh, hari ini, malam ini kamu mesti telefon. Kamu tidak begitu. Kamu juga turut seperti beradaptasi dengan gaya dia. Ini membuatkan dia benar-benar merasakan ya, this is really great, this is having fun. Nah, teman-teman, di sini ya, ada penglibatan energi cinta segitiga, melibatkan dua orang cewek. Sama ada ini salah seorang daripada dia adalah pasangan sah kamu, ataupun orang ketiga. Nah, jika kamu adalah wanita yang menonton, mungkin melibatkan dua orang cowok di sini. Ada penglibatan cinta yang bersegi-segi. Mungkin ya, contohnya ini orang masa lalu kamu, yang pernah kamu cintai di bangku sekolah. Tetapi kamu berjodoh dengan orang lain dan kamu kini sudah bernikah. Secara tiba-tiba, kamu kembali terkoneksi dengan mantan ini. Nah, ada kes, senario ya, scene-scene yang seperti itu. Kamu cuba sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Saya merasakan ya, jika ini adalah cinta yang bersegi-segi, orang ini mungkin mengenali pasangan sah kamu, juga berkawan dengan pasangan sah kamu, atau kamu mengenali pasangan sah dia. Pernah bertegur sapa seperti itu teman-teman ya. Kita lihatkan lagi ciri-ciri orang ini selain daripada action oriented dan like to have fun ya. Wow, keluar juga kad ini akhirnya ya. Teman-teman, kamu tahu tak teman-teman, walaupun dia testing kamu, melihatkan kepada cowok-cowok lain, cewek-cewek lain, tetapi dari segi hatinya orang ini memiliki hasrat yang sangat besar. Dia merasakan kamu memiliki ya kriteria-kriteria yang dia cari dari seseorang. Sama ada kamu cowok yang menonton atau wanita yang menonton ya. Dia sangat tertarik dari segi sensual dengan diri kamu. Dia rasa kamu dapat menaikkan kegairahannya. Dia merasakan kamu ini seorang yang lembut, seksi, segala-galanya seperti 10 out of 10 ya. Skala 1 ke 10, kamu 10 dari 10 menepati cita rasa dia. Kamu tahu orang ini sering melamunkan kamu, sering membayangkan kamu, dan sering merawat dirinya ya dengan membayangkan kamu. Nah, di sini kamu faham ya apa yang saya cuba sampaikan di sini. Ada passion, ketertarikan fizikal
yang sangat kuat dengan kamu sehinggalah kini. Jika dia cuba berpaling hati, kembali akan stuck ya, menempel dengan kamu. Bottom of the deck di sini teman-teman ya. Grounding ya. Saat ini saya merasakan mungkin ya, beberapa di antara kamu sepertinya sudah kurang berkomunikasi dengan orang ini. Mungkin tidak menghentikan komunikasi, tidak ada blokiran, tetapi seperti kurang berkomunikasi. Nah, mungkin ada sebahagian kecil yang blokir, lost contact dan sebagainya. Kondisi yang mendiamkan. Masing-masing menarik diri, grounding ya, seperti ada sesuatu perlu dilihatkan dengan jelas di sini sebelum meneruskan hubungan ini. Nah, teman-teman, secara garis kasar, kita sudah melihatkan karakteristik orang ini dan dengan secara detail ya, ciri-ciri si dia. Kita gunakan kad tarot di sini teman-teman. Saya akan menggunakan Muse Tarot ini. Dan apakah yang membuatkan hatinya menempel, stuck on you sehinggalah saat ini. Kita akan cuba lihatkan. Mengapakah hati si dia ini begitu terikat dengan hati kamu sehinggalah kini. Pasti ada sebab-sebabnya teman-teman ya. Dan kita akan cari tahu mengapakah hati si dia masih menempel dengan hati kamu sehinggalah saat ini. Walaupun mendiamkan satu sama lain, berpisah, silent treatment. Ada yang lost contact, mengapakah hatinya masih menyangkut ya ke hati kamu? Ace of Voices, wow. Teman-teman, kita akan buka semua kad dahulu ya. Dari kad pertama ini sepertinya, saya merasakan dia sering memikirkan kamu. Dia sudah mengambil keputusan sebenarnya teman-teman, untuk menempatkan kamu di hatinya. Walaupun mungkin ya dia merasakan mungkin ada halangan dan rintangan di dalam hubungan ini. Mungkin ada perbezaan di antara kamu dan dia. Dia seperti sudah menempatkan. Ini keputusan si dia. Orang ini orang yang bijaksana. Sudah mengambil keputusan untuk menempatkan kamu di posisi yang terbaik di hatinya. Bukan saja di hatinya teman-teman, tetapi juga di fikirannya. Kamu sering-seringan ya berada di fikiran orang ini. Nah, di sini teman-teman kita ada Muse of Inspiration. King of Wands. Orang ini sangat tertarik dengan kamu. Bukan sahaja dari fikirannya, tetapi juga dari hatinya. Sangat tertarik. Kamu memang orang yang dicari. Selama ini teman-teman ya, tidak ada seorang pun yang benar-benar membuatkan seperti wow ketika dia melihat kamu. Maka ya teman-teman, seperti cinta pandang pertama, dia begitu tertarik dengan, I don't know you guys, mungkin ya beberapa di antara kamu kini sudah agak berusia seperti saya, tetapi penampilan itu masih awet muda. Ini membuatkan dia merasakan wow, ini benar-benar cita rasa si dia ya. Dan di sini tidak menutup kemungkinan beberapa di antara kamu berdilin dengan pasangan orang. Mungkin dia adalah suami orang, atau kamu sudah mempunyai suami di sini seperti itu ya, memiliki pasangan. Ini mungkin pasangan orang, tetapi mengapakah dia stuck on you, hatinya yang masih menempel dengan kamu, kerana kamu memang orang yang dia cari. Dan dari segi fikiran teman-teman, you are so sexy ya, dari segi intelektual dan emosi. Orang ini merasakan kamu ini seorang yang benar-benar pintar, intelligent. Seperti mungkin apabila dia testing contohnya ya, untuk mendekati kamu, dia merasakan wow, tidak begitu sukar ya, untuk mengambil kesempatan di atas diri kamu kerana kamu bukan seorang calang-calang cewek teman-teman ya, atau calang-calang cowok yang mudah dimiliki begitu sahaja. Itu yang dirasakan. Ini membuatkan dia melihatkan kualitas di diri kamu dan sehinggalah saat ini hatinya masih menempel. Agak sukar untuk melupakan kamu, apatah lagi berpaling ke lain hati. Nah, kamu lihat Nine of Emotion, kepuasan emosi teman-teman. Kamu menaik tarafkan ego si dia. Dia seperti sangat bangga dapat memiliki seorang yang begitu jelita, begitu tampan seperti kamu. Ini menaik tarafkan ego si dia. Dia merasakan sangat puas ya, dapat memiliki seseorang yang seperti kamu. Seorang yang berkelas ya, seorang yang begitu penyayang, seorang yang benar-benar membuatkan dia teruja. Orang ini sangat mengagumi kamu. Tetapi teman-teman ya, dia mendiamkan sahaja isu ini. Dia mendiamkan apa yang dia rasakan. Senyum-senyum sendiri, tawa-tawa sendiri, di rumah mungkin bersenandung sendirian, memikirkan bagaimana dia berjaya menaluki hati kamu. Seperti seorang narsis ya, dia seperti sangat gembira, mensyukuri dapat memiliki hati kamu di sini. Begini orangnya ya, Nine of Emotion.
sangat puas dengan kamu, merasakan ini adalah sebuah pencapaian bagi si dia setelah dia berjaya memiliki hati kamu. Teman-teman, orang ini memendam rasa, teman-teman. Dia memendam segala kelukaan jika ada perbezaan di dalam hubungan ini. Jika ada sesuatu yang tidak dapat dia utarakan kepada kamu, dia pendamkan sahaja. Nah, mengapa hatinya masih menempel ke hati kamu? Kerana ada ketakutan. Dia benar-benar takut dengan perasaan yang dia miliki. Kerana perasaan yang dia miliki ini benar-benar besar buat kamu. Saat saya membacakan readingan ini, teman-teman, dia juga sangat-sangat merindukan kamu. Ada sifat penasaran. Dan dia takut ya, jika kamu sudah memiliki pasangan atau kamu berdiri dengan dia yang sudah memiliki pasangan. Dia merasakan takut. Ada keraguan. Apakah kamu sebenarnya boleh ya meninggalkan pasangan kamu untuk dia? Contoh, teman-teman. Dan dia merasakan seperti bersendirian saat ini. Dia merasakan saat ini seperti dia tidak diendahkan oleh kamu. Nah, apabila ada perhubungan yang seperti ini ya, mungkin ada yang menjauhkan diri, grounding, cuba mendiamkan, dia semakin hari semakin penasaran, semakin mengejar kamu. Mungkin di awal perhubungan kamu yang banyak duluan mengejar dia. Kini apabila kamu tiba-tiba terdiam, mendiamkan diri, ini membuatkan dia merasakan penasaran. Sifat penasaran ini dengan secara perlahan-lahan seolah-olah mendorong dia untuk datang ke kamu. Dia sangat merindukan dirinya, merindukan kamu dan sedang menahan dirinya. Di sini saya lihat, teman-teman ya, orang ini bukan sahaja hatinya menempel pada kamu, tetapi dia menahan dirinya agar tidak melakukan sesuatu yang bercanggah, mungkin ya dengan agama, dengan sesuatu yang benar. Ada ketakutan, insecurity. Apakah kamu benar-benar mencintai dia? Kerana kini ya, teman-teman, card moon ini juga menunjukkan perubahan. Dia merasakan kamu berubah. Pada awalnya seperti kamu mengejar-ngejar. Tiba-tiba kamu melepaskan, memasrahkan, lebih sibuk dengan kegiatan kamu seharian, mungkin cenderung ya memfokuskan kepada kerjaya kamu, mengejar cita-cita kamu dan menepikan si dia. Kamu seolah-olah menepiskan perasaan yang kamu miliki kepada dia dan dia merasakan seperti ada perubahan yang kamu berikan. Ini membuatkan orang ini semakin hari semakin penasaran, semakin stuck on you. Maka segala sesuatu yang dia rasakan ya, dia akan rahsiakan dari kamu. Baik kelukaan, kegembiraan, dia akan rahsiakan saja agar tidak ketahuan. Orang ini belum move on dari kamu, teman-teman ya. Jika kamu bertanyakan apakah dia sudah move on. Wow, teman-teman, kamu lihat, teman-teman, the devil akhirnya hadir juga ya. Kamu tahu, teman-teman, perubahan yang kamu berikan kepada dia bukan saja membuatkan dia makin hari semakin menempel hatinya ke kamu, tetapi orang ini berdoa agar kamu tidak move on dari si dia. Ini hubungan toksik sebenarnya. Keadaan yang sedang stuck di antara kamu dengan dia. The devil ini apa, teman-teman? The devil ini akan menyarankan, akan meyakinkan kamu yang kondisi kamu ini stuck. Yang kamu bukan saja dia stuck dengan kamu, tetapi kamu juga stuck dengan dia. The devil ini cuba meyakinkan kamu yang kamu tidak akan ke lain hati. Hubungan ini tidak akan bergerak dan kamu terikat dengan dia. Nah, ini adalah apa yang si devil ini ingin lakukan. Meyakinkan kamu yang kamu akan stuck dengan orang ini, menempel dengan orang ini, dia akan menempel dengan kamu buat selama-lamanya. Kerana energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak-balik ya, saya harus terapkan itu. Maka ini yang dilakukan oleh devil, syaitan ini. Agar dia meyakinkan kamu ya, yang kamu tidak akan ke mana-mana, tidak boleh bergerak, tidak akan move on. Maaf ya teman-teman, ada sedikit bunyi bising di luar. Kamu cuba fokuskan saja kepada suara saya ya. Maka mungkin ya beberapa di antara kamu di sini berdiri dengan seorang Capricorn atau seorang Pisces, itu yang paling kuat ya di energi pembacaan hari ini. Nah, card the devil ini seperti menunjukkan kondisi hubungan kamu dengan orang yang toksik. Toksik itu bagaimana, teman-teman? Toksik dari segi pemikiran, toksik dari segi perasaan, tidak mahu melepaskan kamu dan memastikan yang kamu tidak move on. Ini adalah sesuatu yang dia rahsiakan, ingin menakluki kamu secara perlahan-lahan, tanpa sebarang tindakan yang ketara. Walaupun dia seorang yang action oriented, dia akan pastikan gerakan dia ke kamu itu perlahan tetapi pasti dan dapat menakluki kamu, dapat mengikat kamu akhirnya.
agar hati kamu tidak akan ke tempat lain, ke lain orang. Nah, ini energi toksik dari the devil ini. Dan kad devil ini apabila muncul, dia cuba meyakinkan kamu yang kamu tidak akan berjaya melupakan si dia. Nah, ini yang dia lakukan ya saat ini. Secara perlahan-lahan, cuba memenangkan hati kamu agar dapat dengan cara perlahan menakluki, memiliki kamu. Nah, sedikit energi toksik dari orang ini kerana dia kuat cemburu. Dia ingin memastikan yang kamu tidak ke lain hati. Energi terkuat so far teman-teman, setakat ini mungkin kamu berdiri dengan seorang Pisces atau seorang berzodiak Capricorn. Nah, ini mungkin energi kamu. Sebentar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, saya terpaksa keluar rumah sebentar ya teman-teman untuk memberitahu abang yang memotong rumput ya di luar kerana mesin itu sangat bising teman-teman. Maka saya terpaksa memberitahu dia agar memberhentikan dahulu ya tugasnya, dan dia seorang yang agak understanding ya. Dia bekerjasama dan memberitahu saya dia akan memotong rumput itu nanti. Baik teman-teman, di sini ya berbalik dengan cerita kita tadi ya. Saya merasakan apabila devil ini bersebelahan dengan moon ini ya, orang ini dalam diamnya, bukan sahaja seperti tema readingan hari ini, stuck on you, saya merasa dia ingin menakluki kamu. Nah, di sini teman-teman, apa maksud saya dengan menakluki? Tidak semestinya dengan cara yang sah. Tidak semestinya dengan ada sebuah ikatan yang sah. Orang ini ya seperti dalam diamnya, merasakan contoh teman-teman, jika kamu merupakan pasangan orang lain, contoh, atau dia mempunyai pasangan orang lain, dia merasakan sepatutnya kamu adalah miliknya si dia. Kerana ada kepuasan emosi yang kamu berikan kepada orang ini. Kamu mungkin seorang yang pemerhati, penuh dengan kasih sayang, memberikan dukungan dan sebagainya. Mungkin beberapa di antara kamu turut membantu dari segi keuangan. Kamu mendahulukan dia. Dia jatuh cinta dengan kamu kerana mungkin pasangan sahnya sendiri tidak memiliki kualitas-kualitas seperti ini. Contohnya mungkin pasangan sahnya banyak berkira, ya, dengan si dia, menuntut. Tetapi dengan kamu having fun, santai. Kamu sering-seringan memberi semangat, dukungan. Dan kamu memiliki kriteria ya, dia sangat bergairah dengan kamu. Maka orang ini dalam diamnya, dengan cara secret, berahsia, akan ingin menakluki kamu. Ada sedikit sisi narsis dari orang ini ya. Dan saya merasakan walaupun tema readingan ini membicarakan stuck on you, saya merasakan orang ini ingin menakluki kamu. Dan ini bukan sahaja ya, ini bukan sahaja sebab teman-teman ya, mengapa hatinya menempel dengan hati kamu sehinggalah saat ini. Sebab lain adalah kerana ada passion, kegairahan. Kita akan cuba lihat lagi teman-teman ya. Mengapakah hatinya masih menempel dengan kamu sehinggalah saat ini? Wow, di sini kita ada the Hanged Muse. Teman-teman, ini adalah sama seperti the Hangman. Sepertinya Pisces hadir 2 kali. Apakah ini zodiak kamu ataupun zodiak sign orang yang sedang kita bicarakan saat ini ya. Pisces dan Capricorn sangat kuat dalam readingan hari ini, dan saya juga rasakan energi Aries dan Sagittarius ya paling kuat tertarik. Walaupun saya merasakan di hati saya zodiak berelemen api ya lebih memainkan peranan di sini. Nah, di sini ada Hangman teman-teman. Mengapakah hatinya masih menempel dengan kamu sehinggalah saat ini? Kamu tahu kenapa teman-teman? Kerana kamu unik. Orang ini bukan sahaja ingin menakluki kamu. Dalam diamnya, dari kejauhan, dia akan mencari celah untuk memantau kamu, bukan secara langsung, bukan secara direct. Mungkin orang ini stalking kamu. Di tempat-tempat yang kamu kunjungi, dia akan berdiri agak jauh, mencari celah untuk memerhatikan kamu. Kamu tahu kenapa? Bersebelahan dengan devil. Kerana ada obsession ya, kegilaan dari orang ini kepada kamu. Orang ini benar-benar gilakan kamu. Kerana dia memandang kamu dari sudut yang orang lain tidak pandang. Dia memandang kamu dari sudut yang sangat berbeza. Kamu ini unik teman-teman. Ada sesuatu tentang kamu yang benar-benar menarik hati si dia hingga dia bergairah dengan kamu di sini. Kamu tahu teman-teman, jika kamu dengan orang ini tidak pernah bersentuhan, dia sangat ingin memiliki kamu. Dia menggambarkan ini setiap malam. Bagaimanakah perasaannya ya jika dapat bersama dengan kamu seperti ini? Kamu lihat ya, ada sedikit energi the devil. Talian api yang melilit kamu berdua yang menunjukkan apa teman-teman? Kehangatan cinta. Kehangatan cinta yang berapi-api di antara kamu dengan dia. Kamu tahu teman-teman, hati dia meledak-ledak, menggebu-gebu ke kamu. Tetapi dia merahsiakan ini.
Apabila kamu mendiamkan dia, mungkin ingin melihatkan reaksi dia, dia penasaran, takut. Takut apa teman-teman? Takut kehilangan kamu. Apabila dia memiliki perasaan takut, keraguan yang kamu bakal meninggalkan dia, semakin hari semakin kuat si devil ini. Kamu jelas teman-teman ya? Kita akan buka kad lagi. Mengapakah hatinya menempel dengan kamu? Di sini ada the High Priestess. Wow. Teman-teman, cinta segitiga, cinta sembunyi-sembunyi yang hanya kamu dan dia sahaja yang mengetahui, dan ada cinta aku, kamu dan dia. Cinta segitiga, cinta berahsia, cinta sembunyi-sembunyi, cinta yang bersegi-segi. Orang ini sepertinya ya, dalam dia memerhatikan kamu, ingin memeluk kamu, ingin mengucuk bibir kamu, tetapi tidak dilakukan oleh dia. Apa yang dilakukan? Tidak ada respon, tidak ada reaksi. Orang ini teman-teman mempunyai kematangan emosi yang sangat baik. Ibadahnya baik. Tetapi jangan lupa teman-teman ya, dia seorang yang sangat-sangat sensual. The High Priestess dengan kad desire, penuh hasrat, keinginan ke atas diri kamu. Tetapi dia ingin melakukan ini dengan cara yang tepat, dengan cara yang tidak bercanggah dengan agama masing-masing. Tetapi sangat ingin memiliki kamu. Dia sering menggambarkan kamu. Saya merasakannya jika hubungan kamu sudah diblokir, kurang komunikasi, saling mendiamkan, apapun itu. Mungkin juga ada hubungan long distance relationship. Dia sering memikirkan kamu dan dia sangat bersabar kerana ada sensualitas dari dirinya untuk kamu. Orang yang sangat deep. This person is very deep, guys. Dia memendam rasa ini. Sebenarnya walaupun dia tidak memberikan kabar, tidak berbicara dengan kamu, itu tidak berarti dia mundur. Orang ini tidak maju, tidak mundur dari koneksi ini kerana mempunyai kematangan emosi yang luar biasa. Mungkin beberapa di antara kamu ya, berdiri dengan seorang yang sangat-sangat misterius, berzodiak Cancer, sukar ditebak. Apa yang diutarakan di bibirnya bercanggah dengan hatinya. Sukar sekali untuk kamu tebak orang ini. Lain yang ngomong, lain yang dilakukan. Orang ini seperti ini. Contohnya ya, A yang ngomongkan, yang dilakukan itu B. Begitu teman-teman. Yang ngomong nombor 1, yang dilakukan nombor 2. Sangat bercanggah. Kamu tidak akan bisa menebak apa di fikiran orang ini. Very deep, mysterious person. Orang ini teman-teman sepertinya ada dark side si dia yang tidak kamu ketahui. Kamu mungkin mengenali dia ya kerana energi mantan di atas ini. Mungkin mengenali dia sudah beberapa tahun. Mungkin agak lama. That doesn't mean you know who this person is ya. Itu tidak menunjukkan, tidak memastikannya yang kamu benar-benar mengenali orang ini. The High Priestess. Seseorang yang benar-benar jika digabungkan dengan Devil dan the Moon, luar biasa orang ini. Sukar untuk kamu pelajari dia. Tetapi dia tahu segala sesuatu tentang kamu. Dia akan perhatikan kamu dengan penuh terperinci. Baik teman-teman, hatinya masih belum move on dari kamu. Tidak maju, tidak mundur. Memerhatikan kamu, mempelajari kamu, ingin mengenal pasti titik kelemahan kamu agar dia dapat menakluki kamu. The Devil. Orang ini stuck on you, hatinya masih menempel kepada kamu sehinggalah saat ini kerana memiliki perasaan kegilaan, obsesi besar yang berapi-api dari hati dan fikiran si dia. Bottom of the deck di sini teman-teman, kita ada Muse of Emotion. Wow. Kamu lihat ya. Ini sama dengan King of Cups teman-teman. Memendam rasa, perasaan yang begitu utuh, yang tetap akan mengalir tanpa mengenal batasan waktu ya. Tanpa ada batasan emosi si dia. Perasaan benar-benar dalam dan saya menangkap energi yang tidak memaksa. Tidak mengekang, tapi dia akan memiliki kamu dan ingin memiliki kamu. Di sini ada Knight of Emotion. Ya teman-teman, orang ini sangat impulsif. Emosi yang meledak-ledak, menggebu-gebu. Seorang yang hangat dan dingin. Apabila ada kebutuhannya, dia akan maju ya. Tanpa dapat dihentikan pergerakan si dia. Jika dia ingin datang kepada kamu, dia akan datang dengan cepat. Dan bila dia datang teman-teman ya, dia akan datang dengan perasaan yang penuh romantis dan membuatkan kamu begitu meledak-ledak, berdebar-debar hati ya, melihatkan si dia. Nine of Materials. Wow. Dia merasakan kamu ini sosok yang benar-benar mandiri,
Sosok yang benar-benar membuatkan kamu kelihatan begitu tampan dan seksi di mata si dia. Kerana kamu mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri. Kamu boleh diandalkan, boleh diharapkan. Dia melihatkan kamu seperti very self-confident person. Dan kerana kamu mempunyai keegoan yang luar biasa, ini menarik energi si dia, ya. Kerana kamu tidak menunjukkan, walaupun kamu mempunyai perasaan yang begitu besar, ingin memiliki dia, ingin melihatkan hubungan yang jangka panjang, tapi kamu juga tidak menunjukkan sisi ini kepada dia. Maka ini membuatkan bukan sahaja dia stuck on you, hatinya yang masih menempel kepada kamu sehinggalah kini, tetapi membuatkan dia terkejar-kejar. Baik teman-teman, saya merasakan wow, ada Ace of Inspiration, ya. Ini sama dengan card Passion, ya. Kegairahan, ya. Kamu ini penting di mata si dia, sering memikirkan kamu. Nah, di sini teman-teman, kita ada Capricorn, Taurus, Virgo. Paling kuat Capricorn. Kita ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Saya lebih merasakan Aries, Sagittarius kuat, dan juga Pisces, Cancer, Scorpio. Energi Pisces dan Cancer paling kuat, teman-teman, ya. Maka ke-12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Saya sudah menerangkan teman-teman dengan detail, ya, mengapakah hatinya masih menempel ke hati kamu sehinggalah saat ini, sehinggalah detik ini. Bila-bila sahaja kamu mengklik video ini, ya, kerana pembacaan ini bersifat timeless. Orang ini hatinya masih menyangkut, masih menempel, masih terikat dengan hati kamu. Apakah yang dia inginkan dari kamu ke depannya? Kerana ada energy devil, teman-teman. Maka orang ini ingin menakluki kamu. Apapun kondisi hubungan kamu dan dia saat ini, apakah yang dia inginkan ke depannya? Sesuatu yang ingin diwujudkan atau harapkan dari kamu. Kita lihatkan, ya. Blossoming. Wow, teman-teman, secara perlahan-lahan tetapi pasti, dia ingin hubungan yang semakin hari semakin melonjak. Cinta yang berbunga-bunga. Dia ingin melihatkan penghasilan di dalam gerakan perlahan si dia ke arah kamu. Dia ingin memastikan, ya, yang kamu masih menyimpan hati yang menggebu-gebu terhadap si dia. Let go of the past. Teman-teman, ke depannya, jika orang ini pernah menyakiti kamu, ya, mungkin ada yang berdendam, benar-benar tersakiti, dia ingin kamu melepaskan. Yang sudah itu sudah. Kita maju ke depan. Dia seperti ingin membuka lembaran baru dengan kamu dan tidak mahu kamu mengingati, ya. Dan ada sedikit energi orang ini yang mungkin pada awal, ya, saya sudah sebutkan tadi, dia agak tertutup ketika mengenali kamu. Seiring mengenali kamu, dia semakin hari semakin terbuka dan mungkin kini ke depannya dia mulai belajar untuk melepaskan trauma percintaan di masa lalu. Mungkin ex-girlfriend si dia, ex-boyfriend dia yang mungkin menghantui dia, dia mulai belajar melepaskan semua ini, meninggalkan semua ini di belakang. Kedepannya dia akan belajar meninggalkan the past thing, ya, sesuatu yang sudah berakhir demi bersama dengan kamu, mewujudkan perasaan baru dengan kamu di sini, lepaskan trauma percintaan di masa lalu. Nah, kedepannya ada balance, teman-teman. Dia merasakan dengan kamu akan ada keseimbangan kedepannya. Sekurang-kurangnya inilah yang ingin dia wujudkan bersama kamu kedepannya nanti. Something better is coming, teman-teman. Perputaran takdir, ya, seperti Wheel of Fortune. Dia merasakan akan ada perputaran yang baik ke depannya dengan kamu. Seperti ada peluang, ada harapan. Tidak kira lah, ya, kondisi kamu dengan dia kini mungkin, ya, benar-benar saling membenci, memblokir. Tetapi dia begitu yakin ke depannya akan ada perputaran yang baik di antara kamu dan dia di sini. Teman-teman, saya harap kamu bersabar walaupun pembacaan ini sudah sedikit panjang, ya. Teman-teman, kamu tahu kadang-kadang saya sedikit kelam kabut, ya, untuk mempercepatkan tutur bicara saya sehingga ada yang tersangkut-sangkut, teman-teman, ya. Saya harap kamu dapat memaafkan saya dan kita lihatkan seseorang yang hatinya menempel pada kamu di sini. Kita dengarkan pesanan hatinya dari seseorang yang hatinya masih menempel dengan kamu sehinggalah detik saya melakukan pembacaan ini. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Fokuskan energi dia di sini agar kita dapat menarik pesanan ini dengan lebih tepat. Apakah yang ingin dia sampaikan dari hatinya? Seseorang yang banyak memendam rahsia, tidak berani mengutarakan ini kerana ada kad tadi, teman-teman, ya. Kamu ingat, ya, di bottom of the deck ini kaku, dingin dan pasif. Sukar untuk mengekspresikan perasaan dia kepada kamu. Maka kita lihatkan kepada pesanan-pesanan yang dapat kita tarik energinya melalui pembacaan hari ini.
Mungkin ini dapat membantu kamu ya. Apa yang tersirat di hati orang ini yang banyak berahsia. The Moon and the High Priestess, seseorang yang sukar ditebak. It's never a coincidence, it's always God. Teman-teman, walaupun ada hubungan yang tidak diizinkan, orang ini ingin kamu tahu, ini bukan kebetulan. Tidak pernah satu kebetulan, tetapi selalunya melibatkan Tuhan. Tanpa izin yang maha berkuasa, kamu tidak akan bertemu dengan dia. Tanpa izin maha berkuasa, kamu tidak mungkin akan ditakdirkan berjumpa dengan orang ini. Maka dia ingin menyatakan, it's never a coincidence. Ini bukan satu kebetulan dan tidak pernah akan terjadi kebetulan tanpa izin Tuhan. Selalunya Tuhan yang melakukan ini. Mengizinkan ini untuk kamu bertemu dengan dia. Ini bukan kebetulan. Maka tidak boleh menyalahi satu sama lain jika ini cinta terlarang. Asalkan kamu dengan dia tidak melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan agama, teman-teman ya. Ours are truly a love story and a beautiful one. Teman-teman, orang ini mengakui kisah kalian ini adalah seperti sebuah kisah cinta yang begitu indah. Sebuah kisah cinta yang luar biasa dan kisah cinta yang begitu indah. Begitu seperti diharungi bersama ya. Ours are truly a love story and a beautiful one. Kisah kalian ini boleh diibaratkan seperti sebuah kisah cinta yang begitu indah. Kita lihat lagi ya, banyak kad yang terbuka. Apakah lagi yang ingin dia utarakan kepada kamu melalui pembacaan hari ini? Happiness is when we are together. Teman-teman, kebahagiaan dan kegembiraan itu adalah apabila kamu bersama dengan orang ini. Ada kebersamaan dari segi hati, fikiran yang terkoneksi, dapat bersatu, dapat berbicara. Walaupun mungkin tidak ada mungkin ada di antara kamu yang tidak pernah bertemu, tetapi kebahagiaan itu adalah apabila ada kebersamaan bersama. I could sense your thought. Nah, benar ya? Teman-teman, orang ini dapat merasakan segala sesuatu yang kamu fikirkan. Kita lihat lagi ya. Dia ada kepekaan untuk merasakan fikiran kamu. We will meet again. Kamu lihat perkataan will ataupun akan itu agak besar ya. Kita akan bertemu lagi ke depannya. Kerana ada roda berputar ya. Letting go of the past. Yang sudah itu sudah, mulakan sesuatu yang baru dan kedepannya akan bertemu kembali. Dia begitu yakin ya, it's never a coincidence, but it's always God. Tuhan akan menemukan kamu dengan dia kembali. You are so different than other people that I know. Nah, ini sangat sinkron dengan The Hangman tadi. Seseorang yang melihat kamu dari perspektif yang berbeda. Dia merasakan kamu lain dari yang lain kerana ada keunikan di diri kamu. Bottom of the deck. Although we are apart, walaupun sekarang ada yang memblokir atau kurang komunikasi, tidak pernah bertemu ataupun saling berjauhan, I never forget you. Ini telah menerangkan secara jelas mengapakah seseorang ini masih stuck on you, hatinya yang menempel pada kamu sehinggalah detik ini. Although we are apart, I never forget you. Walaupun berjauhan, energy grounding ya, membumi, tidak bertemu, tidak mengabari satu sama lain, tetapi dia tidak pernah melupakan kamu. Nah, semua ini bukanlah kebetulan, tetapi Tuhan yang menentukannya. Mengizinkan kamu dan dia bertemu dan sebagainya. Teman-teman, kita lihatkan kepada zodiak sign yang hadir di readingan hari ini. Hari ini teman-teman kita ada initial G, golf. Mungkin ada seseorang yang pandai atau berminat, hobi ya, bermain golf. Z, Zulu. Ada O, Oscar. Nah, Oscar ini mungkin ya, ada beberapa di antara kamu yang mungkin mempunyai haiwan peliharaan di rumah seperti seekor anjing, kucing ya, yang dinamakan Oscar atau nama orang ini ya, dan ada initial M, Mike, ada initial E, Echo, ada initial P, Papa. Ini mungkin nama penuh, nama panggilan, nama manja, kamu sesuaikan sendiri teman-teman ya. Ada huruf A, Alpha, T, Tango, W, Whiskey. Ada huruf H, hotel, dan ada huruf V, victory atau Victor teman-teman ya. Baik teman-teman, ini saja initial yang saya tergerak untuk membuka di pembacaan hari ini. W, G, Z, O, M, E, P, T, A, H, V.
Teman-teman, sampai di sini dahulu readingan yang sudah cukup panjang ini. Moga-moga readingan ini dapat memberikan sedikit pencerahan yang padat ya terhadap siapakah yang hatinya masih menempel kepada hati kamu sehinggalah saat ini. Baik teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi memberikan saya semangat dan mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep your spirit up and keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. For angels are watching over you. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.